dan di sana ketika beliau di Ka'bah pada jam ba'da duhur ataupun sholat duhur, selalu ada orang laki-laki yang juga melakukan sholat duhur di sana. Setelah itu melakukan tawaf 7 kali, beliau uluk salam ataupun mengucapkan salam kepada Sufyan Ats-Tsauri berulang-ulang setiap duhur tersebut. Dan pada intinya keduanya saling jatuh cinta, mengungkapkan dirinya suka kepada Sufyan Ats-Tsauri. Begitu pula Sufyan Ats-Tsauri pun senang kepada orang tersebut, sehingga keduanya istilahnya melakukan perjanjian. Orang tersebut berwasiat suatu ketika kalau dirinya itu wafat ataupun meninggal, untuk diurusi jenazahnya oleh Sufyan Ats-Tsauri ataupun Imam Sufyan. Akhirnya ada kesepakatan, keduanya melakukan kesepakatan, sehingga seorang tersebut ternyata meninggal. Beberapa bulan kemudian meninggal. Sesuai perjanjian, Sufyan Ats-Tsauri pun melaksanakan wasiat dari orang tersebut, dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan sampai menguburkan. Dan yang terakhir setelah dikuburkan, laki-laki tersebut berpesan agar tidak meninggalkan setelah dikuburkan tersebut. Tunggu nih malam itu, tunggu nih sampai larut malam. Akhirnya Sufyan Ats-Tsauri pun tertidur, dan di dalam tidurnya beliau mimpi bertemu dengan seseorang ataupun ada suara yang mengatakan bahwa orang tersebut tidak butuh ditunggoni lagi ataupun ditemani lagi. Sufyan Ats-Tsauri terbangun, terjaga, dan dia pun langsung melakukan wudhu, baru itu sholat 2 rakaat. Ternyata tertidur lagi sampai berulang 3 kali. Setelah 3 kali, Sufyan Ats-Tsauri bertanya, sedang apa saya kok tidak perlu menunggu orang tersebut? Jawabannya, karena dia sudah cukup dengan di dunia melakukan puasa 6 hari setelah bulan Ramadan di bulan Syawal tersebut. Karena barokah orang tersebut, dia setelah bulan Ramadan melakukan puasa 30 hari ataupun 1 bulan, terus diikuti 6 hari setelahnya, dia sudah cukup mendapatkan tempat yang layak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah yang dialami oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ini cukuplah menjadi bekal ataupun nasihat kepada kita semua untuk melakukan puasa 6 hari setelah bulan Ramadan. Bahkan kalau zaman dulu kemarin saya ceritakan, tepatnya di daerah Krapia itu ya, setelah Ramadan ada tanggal 1 Syawal yang melakukan sholat id, ya, maaf-maafan dan bersalaman di tanggal 1 bulan Syawal itu, meluapkan kesenangannya, meluapkan daripada istilah merayakan kemenangan setelah melakukan puasa sebulan. Tapi di hari kedua di bulan Syawal ya kaya poso Ramadan mana, kampung itu di Krapia baik luar maupun kidul gitu. Terus sebagian besar santri maupun ulama-ulama melakukan puasa tersebut, sehingga setelah 7 hari, berarti tanggal 1 tidak dihitung, tanggal 2 sampai 6, hari ke-7-nya baru dirayakan istilahnya
silaturahim dari tetangga, dari saudara dan seterusnya dilakukan setiap tanggal 7 di bulan Syawal. Setelah itu sampai sekarang puasanya puasanya sudah tidak ada lagi dan diganti dengan tradisi yang muncul adalah Syawalan besar semua. Padahal bukan itu sebenarnya, tapi merayakan setelah 30 hari dan 6 hari baru dilaksanakan. Juga termasuk yang diadakan ataupun dirayakan di Nyamplung ketika Kholok Bahdi Tohir, itu beliau tercatat meninggal pada tanggal 27 Ramadan. Kalau diadake tanggal Syawal ataupun 3 Syawal, dia dulu melakukan puasa 6 hari setelah Ramadan tersebut di bulan Syawal, baru hari ketujuhnya melakukan haul tersebut yang diadakan di Nyamplung. Ya, ini Pak diadakan bulan Ramadan ya repot pada bulan puasa diadakan tanggal 1, 2 ataupun seterusnya kan yang digawe beda ya perayaan terakhir Ramadan akhirnya tanggal 3 dan seterusnya sampai Syawal pantai sih undangan sih akan itu beda lagi. Tapi kalau yang dirayakan di Nyamplung maupun di Krapia itu memang betul-betul masih menggunakan tradisi orang-orang ulama maupun santri pada zaman dulu melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Ampun. Wallahu a'lam rahimahullah taala fi darin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya fasulun fi shadaqah. Pasal menerangkan tentang sedekah. Qala alaihi salatu wassalam ya Ali inna awliya Allahi lam yanalu sa'ata rahmatillah wa ridwanihi bi kasratil ibadah. Ya Ali inna awliya Allahi satemene para kekasih Allah lam yanalu orang merkoleh sapa auliya Allah sa'ata rahmatillah ing jembare ing luase rahmate Allah wa ridwanihi lan ing keridhoane Allah. Orang berkoleh di kasrotil ibadati kelawan akai ibadah. Jadi kalau kekasih Allah mendapatkan makom ataupun pangkat kewalian itu bukan karena banyak, walakin nalu tetapi ini podo merkoleh sapa auliya Allah ing rahmatihi wa ridwanihi merkoleh mau bisa khawatin nafsi kelawan longane ati sing nomor loro wal istihanati lan sebab nino bidunia kelawan dunya di atine siji lomo nomor loro atine wis ora kumandel karo dunya meskipun dunyane meskipun duitnya akeh tapi artinya wis ora kumandel dunya. Jadi duduk krono akeh ibadah lah sahwah ataupun lomo itu banyak ya. Penasirannya tidak hanya berupa materi. Makanya kemarin ketika manakib Syekhina menerangkan bahwa Tuan Guru Zaini Abdul Ghani ataupun guru sekumpul ketika terjadi polemik ataupun pertarungan orang-orang Yahudi yang meneror orang-orang Palestina, beliau sih ngaji wis tekan kono nggih duit piro nang ngaji ini 700 juta diberikan Masjidil Aqsa sebagai tanda daripada apa? Tanda daripada beliau ikut menyumbang prihatin keadaan orang-orang Islam yang ada di Palestina. Itu secara dohir dengan
apa mau sumbangan ya. Tapi secara batin bisa khawatin nafsi kelawan lomone hati. Hati berarti kan jero ya. Makanya dengan orang yang selalu berdoa Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang sering berdoa seperti itu, maka orang tersebut kutiba min waliyil abdan. Orang tersebut tergolong orang yang mendapatkan anugerah menjadi wali abdan. Sedangkan belum ngomong, berarti kan sahwatin nafsu. Makanya kalau jangan segera didetakan ini, ya banyak berdoa untuk umat, banyak berdoa untuk kaum muslimin. Dulu saya katakan, contoh mana barang siapa yang mengatakan ampun astagfirullahaladzim wal walidayya wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat 21 kali setiap hari kutiba min awliya ilah. Maka itu tergolong menjadi wali Allah, walaupun mungkin master gitu. Tapi orang tersebut termasuk min sahwatin nafsi. Sing atine lomo tenang berdoa untuk muslimin muslimat, sering berdoa untuk kemaslahatan mukminin wal mukminat, orang medit ing dalem tuh mana-mana itu ngomong gawe dhewe, ndonga manah digawe kesenangan awake dhewe malah Gusti Allah mboten remen nggih karohan. Allah benci kepada orang tersebut karena hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk kemaslahatan orang lain. Nah ini mungkin ya di astagfirullahaladzim itu tidak belakang itu juga nanti ada nih, barang siapa membaca 21 kali istighfar untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk mukminin muslimat ya, orang tersebut tergolong kutiba min awliya ilah, tergolong ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih Allah. Dan barang siapa membaca astagfirullah Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad, bonang jerone sahabat sakbadanipun salat di dalam doa-doa pribadi kita ikutkan membaca doa tersebut, maka orang tersebut tergolong menjadi wali abdan. Di antara ciri daripada wali abdan itu selalu mendoakan kepada muslimin muslimat. Di antara mana wong sing akeh posone wali abdan iki antarane kaya ngono ciri-ciri utawa nek bengi ora tau film jare, tapi nek ora tau turu ya aja dhewe terus berarti mesti wali abdal tidak ya. Tapi nek wali abdal di antara yang ciri ini senang sedekah utawa senang poso, yang nomor 3 senang apa terjaga apa malam ana arsip sing ora turu berarti tanahku wali abdal kan. Tapi nek wali abdal biasanya duwe ciri sing kaya ngono 3 kuwi. Ampun ya. Makanya tirakat terbesar nomor iki sedekah. Nggih. Di antarane kados Imam Hasan nggih. Di antarane Imam Hasan niku tiap qobla subuh sak badane beliau sholat tahajud itu beliau membawa gandum sendiri dipikul terus dilahin nang ngarepe omai orang-orang yang membutuhkan, baik itu janda ataupun orang-orang fakir miskin, itu tiap malam. Di antaranya beliau ahli di dalam sedekah. Sedekah dia orang duwe umpamanya. Yang nomor 2 tirakat yang kedua adalah as-sahar.
asar ya. Jadi seneng melek bengi. Melek bengi ini ya termasuk sing banyak bermanfaat untuk gawe ngaji tadarus ya ora kudu kuwi tok. Umpamane gawe wirid gawe sholat 2/3 umpamane karo gawe loro ilmu nggih, loro ilmu ora kudu ngaji jahitan nggih, kula jenengan loro guru umpamane nggih, sing kena gawe tanya jawab bengi-bengi mboten napa-napa. Kok kowe kabeh nyoro sing nomor 3 justru malah kosong itu ada di peringkat yang ketiga. Makanya ini sedekah karo melek bengi biasa wong sing iman duwe siji sedekah berarti kudu duwe sing go sedekah. Ya melek bengi ya padha bae, melek bengi terus yang awan iki kerja kok. Perang nih, makane melek bengi kadang kerjaane iki dhewe dadi sing ora bermasalah. Nek loro iki kok kira-kira nganggu ya cukup sing nomor 3 poso. Poso berat mana ya wis. Sing nomor piro? Aku lek ilmune 3 iki nggih. Sing paling dhuwur maksude iki sedekah, nomor 2 seneng meleh bengi, sing nomor 3 poso. Ya mestine mengiso sing nomor 4 ya ono. Walau alif rahimahullah ta'ala fidyarina amin ya rabbal alamin. Ya aliyu, ya ali, as-sakhiyu qaribun minallah. As-sakhiyu utai wong kang lomo, wong kang dermawan, qaribun iku parek minallahi saking Allah. Qaribun tur kang parek min rahmatihi saking rahmate, saking kawelasane Allah. Baidun tur kang adoh min adabi saking siksane Allah. Dakhilu utai wong kang umat utawa wong kang medhit ba'idun iku adoh minallahi saking Allah, ba'idun tur kang adoh min rahmatihi saking kawelasane Allah. Jadi kosong wong sule nggih. Ketika wong mau lomo, wong mau dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan kawelasane Allah, rahmatnya Allah, jauh dari adabnya Allah, dan orang yang di bahasa Indonesia apa? Kirnya orang yang dikir ba'idun itu jauh minallahi saking Allah, ba'idun turkan aduh jauh min rahmati saking rahmati Allah. Jadi nek kula panjenengan gani nggih wong kang blobo iki pedhet karo Allah sampean blobo yang gawe apik iki mesti aman. Contoh nggih, kadang aku cok ngajak acara hall, tapi aku tuh wong ora blobo. Ya sering tok di teror mrene nggih. Tak contohnya nggak aku. Artinya, yo ketika orang bermasalah, masalah mau akan mau. Jadi nih, ono masalah ini, makanya jadi gede. Tapi mau blogo, nanggon hal sengora apik pun akan aman posisinya. Wong mungkin adalah blogo. Kalau kiai ini jelas senengnya teman, mana kiai ini ditempel. Ada kayak orkes gede, kiai ini bingung nih, tanda kutip loh, mana bingung nih. Artinya kiai ini memang itu karena iso hukum. Hukumnya apa? Haram aku ragu duit mana ya? Muni halal kok kita pegenah nyoto orang. Kui sing nyoto. Tapi berhubung aku ngadakan acara umpamane ngundang calon wali kota ataupun DPR, awas masalah itu ora rampung-rampung apa rampung. Contoh maksudnya
Corona aku ora wae aku ora nyanyo. Jadi kaya ngono, sampean bisa tak pesen nek sugih, jamane man terutama maksud sing berpengaruh itu tempel. Insya Allah sampean cara pakola iki ora bermasalah. Tanda kutip kok ora bermasalah tanda kutip. Artinya ketika Pak sugih saya wenang-wenang wae ora dibahas ora tuh. Padahal nyoto salah. Jadi mau tapi nek sing dingendikake Sayyidina Ali sing dingendikake Kanjeng Nabi dumateng Sayyidina Ali ini sahihun sing bener as-sahihu sampean ketika dicekel polisi aman ke Pak polisi nyai 200 muncul laporan iki belum sama ora aku ora ana duit yo wis alamat sidang kok ora iki contoh lho kok nang ora iki aman kondisinya aja meneh belum sing nanggon nek diseneng Gusti Allah mantap. Qaribun minallah, qaribun min rahmati. Bahkan di dalam kitab Usfuriyah mungkin sampai harus tahu mendengar cerita bahwa Nabiullah Sulaiman alaihissalam ini nanti disolani oleh manuk dan terkenal ya Nabi Sulaiman itu sokojahan karo bintang disolani karo manuk mau ngomong, wahai Nabi Sulaiman, aku kira tidak turunan. Jadi Nabi Sulaiman lah, selain nopo nanti keturunan, menungso kira ketoran ntar. Nah aku duwe anak, duwe dua itu mesti dijupui. Kira sempat tak ngeremi mesin teh. Akhirnya tulung, aku pengen keturunan. Nah kalau saya menunjuk indok weku, tolong mau di apa di tiba apa diberi yang penting weku indok ben selamat. Akhirnya Nabi Sulaiman menyanggupi begitu manuk mau bali, akhirnya kongkon karo anjing kon ngintili manuk kon jogo ben sampai duwe keturunan. Lalu berapa bulan tekokannya manuk langkah orang ngaka aku Nabi Sulaiman karena apa? Wong mau diutung juga Nabi Sulaiman undang-undang karo jin mau sing kon nunggu intinya jin mau dono lapar itu tak kandani tak kon jogo dari jin lah aku tuh jogo aku ditotolongi kalau malaikat raiso ngelempeng atau raiso nih gak karo wong mau ternyata wong mau sing jalan kedua ini nggak usah roti ini Pak mantan terburu ini itu nggak usah roti dilawan yang jalan wong mes akhirnya dia dua pikiran ini tarik ke aku punang jalan rambangan nek orang tarik ke di wong mau melaski dalam kondisi kekurangan sekarang tarik ke buka mengaku yang lendok tak panganan jalan dicoba roti mau dengan wong mau sodakoh roti akhirnya kan dijogo marah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat itu nyenggel sesuai mau terus tadi tiga karo jime mau ternyata jime malah digojei karo malaikat wong mau dilindungi karo malaikat jangan soleh doa tinggal lunga jime dijoluke kan itu berarti dengan dia sodakoh tutup fi'ul pakai temen ya jadi dengan sodakoh itu tutup fi'ul wadudillah bisa meredam amarah Allah tutup fi'ul bisa meredam galak juga dikatakan oleh Rasulullah qaribun minallah qaribun min rahmati jadi didemeni marang Allah Subhanahu wa ta'ala juga dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala fi darini amin ya rabbal alamin. Ya Ali ra'aitu maktuban ala babil jannati. Ya Ali ra'aitu ningali sapa ingsun Kanjeng Nabi maktuban ing tulisan ala babil jannati ing atase dhuwure lawange swarga anti muharramatun ala kulli takhilin.
Anti utawi sira muharamatun iku kang den haramake ala kuli bahil ing atase saben-saben wong kang mesti nomor 1 nggih wa akin lan wong kang wani dumateng wong tuwa wan nama min lan wong kang seneng adu tebar paku tebar warane kedengkian dadi panjang dari dhewe ra iso mangriye gawe-gawe wong liya beda memusuhi orang tersebut ataupun musuhnya, itu termasuk 3 golongan tersebut orang-orang yang diharamkan masuk ke dalam surga. Itu tulisan tertulis di atas pintu surga yang dilihat oleh Rasulullah ketika Isra Mi'rajipun Rasulullah. Qala al-mu'allif rahimahullah taala fi darini amin ya rabbal alamin. Ya ali lama khalaqos nalika ndadekake Allah utawa nyiptakake Allah sapa Allah al-jannata ing dalam swarga. Qala matur utawa ngucap sapa swarga utawa jannah ya Rabbi duh pangeran kula lima khalaqtani krana apa panjenengan nyiptake dumateng ingsun qala likul sahiyin aku nyiptake likul sahiyin kedue wong kang bodoh watakiyen lan wong kang padha takwa. Qala ngucap sapa jannah utawa swarga radi itu ridho sapa ingsun wa qala lan ngucap apa nar utawa sapa nar neraka ya Rabbi duh pangeran kula lima khalaqtani lima krana apa khalaqtani nyiptake sira ing ingsun utawa ing kula qala likul bakhilin kedue saben-saben wong kang medhit wa mutakabbirin lan wong-wong kang padha takabur. Kolat ngucap sapa nar analah nggih kula kanggene wong-wong kang bakhil lan wong-wong kang takabur. Qala al-mu'allif rahimahullah taala fi darini amin ya rabbal alamin. Kangge tombo daripada takabur niku pripun para ulama, para aulia ya kados Habib Ali sing gaya pikir cara ngobati takabur niku pripun Mbah Mangkli cara ngobati takabur niku pripun cara ngobati bakhil niku pripun terus Ibnu Abbas nih cara ngobati takabur bakhil niku pripun insyaallah kamis sing mungkin manfaat Allah. Ya Rabbana tarofna bi anana tarofna wa anana asrofna alallah wa asrofna fatun alaihi wastur lana la'aurati wa amini rawati wa ufilli wa alidina rafi wa mawutina wal handi wa ikhwani wa sahiri lahilani Ajiratin al-suka wal muslimin asma amina rabbi asma fadlan wajud dan manan nabi bisa bimina Rasulih Abbaqiku Rasulih sallallahu wasallam rabbi alaihi adal hakim al-ali wa sahbi adata khasisuki ilbaki wa tanahi wa alamin. Assalamualaikum.